Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang beberapa faedah dari wazan-wazan kalimat fi'il. Kita mulai dari faedah dari wazan istaf'ala. Wazan istaf'ala memiliki beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah berfaedah li talabil fi'li, yaitu untuk meminta terjadinya suatu perbuatan. Contohnya seperti lafaz istaghfara. Zaidun Allah. Istaghfara memohon ampun. Zaidun siapa Zaid? Allah kepada Allah. Lafaz istaghfara ini mengikuti wazan istaf'ala yang berfaedah li talabil fi'li, artinya menuntut atau meminta terjadinya sesuatu, yang dalam susunan ini adalah meminta ampunan kepada Allah. Contoh yang lain seperti lafaz ista'da. Ista'da Ahmadu. Ista'da mencari obat atau meminta obat. Ahmadu siapa Ahmad. Ista'da ini juga berwazan istaf'ala yang berfaedah sama dengan istaghfara, yaitu menuntut adanya sesuatu. Dalam hal ini menuntut adanya obat. Atau contoh yang lain seperti lafaz istafhama. Istafhama Zaidun ad-darsa. Istafhama menuntut adanya pemahaman atau menuntut mendapatkan pemahaman. Zaidun siapa Zaid? Ad-darsa kepada pelajaran itu. Zaid menuntut untuk mendapatkan pemahaman terhadap pelajaran tersebut. Pada lafaz istafhama di sini terkandung makna tolabul fi'li, yaitu adanya pemahaman agar dia dapat memahami pelajaran-pelajaran yang ada. Ini adalah faedah yang pertama dari wazan istaf'ala. Kemudian faedah yang kedua adalah lil wijdani minas sifati. Lil wijdani minas sifati itu maknanya adalah mendapati atau menemukan suatu sifat pada diri maf'ul. Jadi di sini menemukan sifat pada diri maf'ulnya. Contohnya seperti lafaz ista'zamtu. Zaidan. Ista'zamtu menemukan sifat agung siapa saya? Zaidan kepada Zaid. Sehingga di sini aku mengagumkannya. Jadi di sini mendapatkan sifat agung pada diri Zaid, sehingga saya pun mengagungkan kepada Zaid. Atau contoh yang lain seperti lafaz istakramtu Muhammadan. Istakramtu menemukan sifat mulia siapa aku? Muhammadan kepada Muhammad. Aku menemukan sifat mulia pada diri Muhammad. Jadi menemukan suatu sifat pada diri maf'ul bih. Ini adalah faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga adalah menunjukkan makna litahawul wat tasyabbuh. Litahawul ini maknanya adalah menunjukkan makna berubah menjadi, atau wat tasyabbuh maknanya menyerupai. Jadi litahawul berubah menjadi, wat tasyabbuh atau bermakna menyerupai. Contohnya seperti lafaz istahjara.
at-tinu. Istahjaro berubah menjadi batu, at-tinu apa tanah liat itu. Jadi istahjaro ini makna asalnya adalah hajarun. Hajarun itu maknanya batu. Jadi manakala dikatakan istahjaro mengikuti wazan istaf'ala, maka maknanya berubah menjadi hajar atau berubah menjadi batu. Atau bisa dimaknain dengan istahjaro membatu, at-tinu apa tanah liat itu. Atau contoh yang lain seperti lafadz istaksada Zaidun. Istaksada berubah menjadi singa. Istaksada di sini berasal dari lafadz asadun. Asadun maknanya adalah singa. Jadi istaksada diikutkan kepada wazan istaf'ala maknanya adalah berubah menjadi singa, artinya sifatnya, atau bermakna menyerupai. Istaksada menyerupai seperti singa sifat-sifatnya. Zaidun siapa Zaid. Bagaimana singa? Singa itu memiliki makna pemberani. Jadi manakala Zaid itu berani yang awalnya adalah seorang penakut, maka bisa dikatakan dengan istaksada Zaidun. Zaid itu berubah sifatnya atau sifat daripada Zaid itu menyerupai seperti singa. Ini faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat yaitu menunjukkan makna litakalluf, yaitu menunjukkan makna kesungguhan. Kesungguhan di dalam melakukan sesuatu atau memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya seperti lafadz istajro'a bakrun. Istajro'a memberanikan diri, bakrun siapa bakar, atau memaksakan diri untuk berani, bakrun siapa bakar. Pada lafadz istajro'a juga menunjukkan makna kesungguhan. Jadi benar-benar bakar itu memaksakan diri untuk menjadi berani. Ini adalah makna yang terkandung pada lafadz istajro'a yang mengikuti wazan istaf'ala. Selanjutnya faedah yang kelima adalah berfaedah limutawa'ati af'ala, yaitu menunjukkan makna sebagai akibat dari apa yang terjadi pada fiil sebelumnya dan fiil tersebut berwazan af'ala. Contohnya seperti lafadz aqamtu as-salata fastaqamat. Aqamtu mendirikan atau melaksanakan siapa saya, as-salata kepada solat, fastaqamat maka terlaksanalah apa itu solat. Lafadz istaqoma di sini adalah kalimat fiil yang berwazan istaf'ala dan berfaedah limutawa'atil af'ala yang menunjukkan bahwa lafadz istaqoma ini maknanya merupakan akibat atau dampak dari apa yang terjadi pada fiil sebelumnya yang dalam hal ini berwazan af'ala. Jadi aqamtus sholata, aku melaksanakan atau menegakkan solat. Dampaknya apa atau akibatnya apa? Fastaqamat maka terlaksanalah solat itu. Contoh yang lain seperti lafadz ahkamtu al-amra fastahkama. Ahkamtu menguatkan siapa saya, al-amro kepada perkara itu, fastahkama maka menjadi kuatlah perkara itu. Ketika saya menguatkan suatu urusan, maka urusan tersebut menjadi kuat. Ini adalah merupakan akibat atau dampak dari apa yang telah terjadi sebelumnya, yang dalam hal ini fiil tersebut berwazan af'ala. Selanjutnya faedah yang keenam adalah limakna
fa'ala, yaitu menunjukkan makna sebagaimana wazan fa'ala, baik ia merupakan fi'il lazim maupun berupa fi'il muta'addi. Contohnya seperti lafaz istaqarra al-amru. Istaqarra tetap, al-amru apa perkara itu. Istaqarra ini maknanya sama dengan kalimat yang berwazan fa'ala, yaitu bermakna qarra. Istaqarra bermakna qarra, artinya tetap. Contoh yang lain seperti lafaz istai'asa. Istai'asa ini maknanya sama dengan kalimat fi'il yang berwazan fa'ala, yaitu berupa lafaz ya'isa. Ya'isa maknanya sama dengan istai'asa, yaitu bermakna berputus asa. Atau ista'nasa. Ista'nasa ini maknanya sama dengan anisa. Anisa ya'nasu, yaitu maknanya sama dengan wazan fa'ala atau fa'ila atau fa'ula, yaitu bermakna senang atau gembira, dan contoh-contoh yang lainnya. Jadi faedah yang keenam itu bermakna yang sama dengan fi'il thulathi mujarrad, yaitu berwazan fa'ila atau fa'ala ataupun berwazan fa'ula. Kemudian faedah yang ketujuh itu maknanya sama dengan wazan af'ala yang merupakan fi'il muta'addi. Jadi faedah yang ketujuh, limakna af'ala, maknanya sama dengan kalimat fi'il yang berwazan af'ala. Contohnya seperti lafaz istajaba. Istajaba ini maknanya sama dengan lafaz ajaba, yaitu bermakna mengabulkan, atau lafaz istaqona. Ini maknanya sama dengan lafaz aikona. Aikona ini maknanya adalah meyakini. Jadi istajaba semakna dengan ajaba, istaqona semakna dengan lafaz aikona, yang kesemuanya itu berwazan af'ala. Kemudian faedah yang ke-8 dari wazan istaf'ala, yaitu berfaedah untuk menunjukkan makna ikhtisarul hikayah. Ikhtisarul hikayah itu maknanya adalah meringkas istilah. Jadi ada istilah kemudian diringkas di dalam wazan istaf'ala. Contohnya ada pernyataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata yang panjang ini diringkas dengan lafaz istarja'a. Istarja'a. Jadi istarja'a Zaidun maknanya adalah Zaid mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini maksud daripada ikhtisarul hikayah. Ini adalah beberapa faedah atau fungsi daripada wazan istaf'ala. Selanjutnya faedah dari wazan if'au'ala. Wazan if'au'ala ini memiliki beberapa faedah. Di antaranya adalah yang pertama berfaedah untuk menunjukkan makna lil mubalaghah. Untuk menunjukkan makna sangat. Contohnya seperti lafaz ijdaudaba Zaidun. Ijdaudaba Zaidun. Ijdaudaba sangat bongkok. Zaidun siapa Zaid. Ijdaudaba ini mengikuti wazan if'au'ala,
ijdaudaba, dan di sini menunjukkan makna lil mubalaghah, yaitu Zaid sangat bongkok. Kemudian faedah yang kedua adalah untuk menunjukkan makna sebagaimana fi'il thulathi mujarrad, yaitu maknanya sama dengan kalimat fi'il yang berwazan fa'ala. Contohnya seperti lafaz ihlaula. Ihlaula ini maknanya sama dengan lafaz hala. Hala ini maknanya adalah manis. Jadi ihlaula maknanya sama dengan kalimat fi'il sebagaimana fi'il thulathi mujarrad. Ini adalah faedah dari wazan if'ala. Selanjutnya faedah dari beberapa wazan, karena memang wazan-wazan berikut ini hanya memiliki satu faedah saja. Yang pertama adalah faedah dari wazan if'ala. Wazan if'ala ini menunjukkan faedah lil mubalaghati fit dukhuli fi sifati, menunjukkan makna sangat masuk dalam suatu sifat. Contohnya seperti lafaz isfarra al-mauzu. Isfarra, sangat kuning, al-mauzu, apa pisang itu. Artinya pisang itu warnanya sudah menjadi sangat kuning. Jadi menunjukkan masuk pada sifat tertentu. Lafaz al-mauzu yaitu pisang ini sudah masuk pada warna kuning, dan warna kuning itu adalah merupakan sifat, dan kuningnya itu sangat, jadi lil mubalaghah, jadi sangat kuning. Isfara al-mauzu, pisang itu sudah berubah menjadi warna yang sangat kuning, artinya sudah sangat matang. Kemudian selanjutnya adalah wazan if'awwala. Wazan if'awwala itu berfaedah limubalaghati al-lazimi. Limubalaghati lazimi, yaitu untuk menunjukkan makna sangat dalam fi'il lazim. Contohnya seperti lafaz ikhrawwata syu'a'u asyamsi. Ikhrawwata syu'a'us samsi. Ikhrawwata menjadi sangat tajam. Syu'a'us samsi, apa sorot matahari itu. Sorot matahari menjadi sangat tajam. Lafaz ikhrawwata ini adalah merupakan fi'il lazim yang dalam hal ini tidak membutuhkan kepada maf'ul. Namun maknanya di sini karena mengikuti wazan if'awwala, maka maknanya menjadi mubalaghah. Jadi bermakna sangat. Ikhrawwata sangat tajam. Faedah wazan selanjutnya adalah wazan if'anlala. Wazan if'anlala ini berfaedah limubalaghati al-lazim. Maknanya adalah melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan sebagaimana makna mubalaghah, dan melebih-lebihkan tersebut terhadap kalimat fi'il yang berupa fi'il lazim. Contohnya seperti lafaz iq'ansasa. Iq'ansasa ini berasal dari fi'il lazim qa'asa. Manakala kita katakan qa'asa Zaidun,
Qa'asa, dadanya menonjol keluar. Zaidun, siapa Zaid. Manakala kita ikutkan kepada wazan if'an lala sehingga menjadi ik'an sasa, maka maknanya menjadi mubalaghah. Yang asalnya dadanya menonjol keluar menjadi dadanya sangat menonjol keluar. Jadi ik'an sasa Zaidun. Zaid itu dadanya sangat menonjol keluar. Ini maksud daripada limubalaghatil lazim. Makna daripada fi'il lazim itu dilebih-lebihkan. Demikianlah faedah-faedah dari beberapa wazan yang ada. Faedah-faedah daripada wazan-wazan tersebut disesuaikan dengan posisi daripada kalimat tersebut di dalam susunan kalimat. Karena terkadang kalimatnya sama, namun karena memang posisinya berada di dalam susunan kalimat yang berbeda, maka beda pula faedah dan makna daripada kalimat tersebut. Dan penjelasan tentang hal ini telah disinggung pada penjelasan sebelumnya. Jadi pengetahuan tentang faedah-faedah dan makna-makna daripada tiap-tiap wazan itu sangatlah penting agar kita mendapatkan pemahaman lebih terhadap makna dari tiap-tiap lafaz di dalam struktur susunan kalimat. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.